Jani NIM 235520011010. Saat ini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas saya pada UAS pemrograman web lanjut. Nah, saat ini saya akan membawakan terkait web bidanku, yang mana di sini terkait tentang edukasi untuk para ibu hamil, lalu untuk diagnosa sederhana khususnya untuk spesifikasi penyakit preeklamsia, karena resiko tertinggi khususnya di Indonesia dalam penyakit preeklamsia itu sangat beresiko tinggi. Lalu dataset yang saya punya pun itu juga terkait mayoritas tentang preeklamsia. Jadi dengan ini saya mengambil keputusan diagnosa saat ini digunakan untuk para ibu hamil mencek penyakit preeklamsia agar meminimalisir terjadi hal-hal beresiko tinggi yang bisa dialami oleh para ibu hamil. Lalu yang pertama, mungkin saat ini saya akan menjelaskan dulu terkait tampilan webnya, lalu nanti ke database, serta kita lanjut ke codingannya juga. Baik, untuk yang pertama, berikut adalah tampilan dari halaman beranda utama dari web bidan, yang mana di sini ada layanan edukasi tentang pertumbuhan dari ibu hamil, lalu ada tim medis serta halaman diagnosa dan halaman untuk admin. Yang mana di sini kita sambut dulu untuk para ibu hamilnya. Lalu di sini ada layanan kami, yang mana di sini menyediakan penjelasan terkait layanan apa sih yang ibu hamil bisa dapat gitu. Mulai dari pemeriksaan kehamilan, lalu persalinan dan nifas, lalu imunisasi dan KB. Lalu di sini ada halaman edukasi dan materi ibu hamil, yang mana di sini menjelaskan materi-materi yang memang dibutuhkan nih oleh ibu hamil, serta edukasi-edukasi yang memang diperlukan juga gitu. Mulai dari perawatan bayi, perlengkapan apa aja sih yang dibutuhin sama bayi ketika mau lahir, lalu tanda bahaya apa aja yang harus dihindari oleh ibu hamil, mulai dari gejala yang harus diwaspadai dan lain-lain. Lalu ada senam hamil, terus morning sickness, serta nutrisi penting, dimana bisa kita lihat nih materinya apa aja tuh, mulai dari memandikan bayi, merawat tali pusar, langkah-langkahnya gitu. Bisa kita buka pada satu-satu gitu. Lalu di sini ada tentang nih. Nah, di tentang ini adalah halaman di mana kita diberitahu panduan masa kehamilan, mulai dari pertumbuhan 0 sampai 40 minggu. Jadi trimester 1 sampai trimester 3. Di sini mulai dari masa awal pembentukan janin, terus ibu biasanya akan merasakan perubahan hormon seperti mual, morning sickness, dan mudah lelah, dan lain-lain. Lalu ada di trimester kedua ada masa keemasan kehamilan, di mana kondisi ibu ini biasanya mulai lebih stabil dan nyaman, di mana ibu hamil ini bisa lebih leluasa nih, udah bisa beradaptasi dengan keadaannya. Lalu di sini ada trimester 3. Di sini ada persiapan menuju persalinan, yang mana tubuh janin ini sudah semakin membesar dan ibu akan lebih sering untuk merasakan kontraksi palsu serta pegal-pegal dan lain-lain. Lalu di sini ada hari perkiraan lahir atau mulai menyambut nih sang buah hati, mulai dari persiapan untuk menyiapkan perlengkapan, terus masa-masa persalinan dan lain-lain sampai sehat melahirkan. Lalu di sini ada tim medis kami, di mana tim medis kami ini nanti akan dimasukkan nih profil-profil dari tim medisnya, mulai dari bidan, dokter gitu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam halaman profil ini. Untuk apa? Untuk supaya agar para ibu hamil ketika ingin berdiskusi langsung atau ingin menyampaikan hal-hal yang lebih mendetail, bisa dicoba untuk menghubungi di WhatsApp serta Instagram, karena sudah dihubungkan ke akunnya masing-masing.
Lalu di sini ada halaman diagnosa kesehatan. Nah, di halaman diagnosa kesehatan ini karena memang dikhususkan untuk preeklamsia, jadi ketika kita coba untuk mengisi contoh namanya, misalkan Yaya. Nah, nomor teleponnya misalkan 087865 itu umur ibunya misalkan kita taruh 26, alamat lengkapnya kita taruh di Surabaya. Ini boleh diisi halaman lengkap ataupun domisilinya juga. Terus usia kehamilan misalkan kita taruh di 5 kali ya. Kalau kita pilih hasil cek proteinuria atau urin, ketika kita pilih ini udah negatif, nah dia akan otomatis tidak. Dia ketika kita cek resiko dan kiri, nah hasilnya akan normal. Kondisi kandungan ibu sehat dan stabil, tetap konsumsi vitamin, dia akan normal. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba yang memang belum ada gitu ya, kita taruh misalkan di sini Arina, lalu kita masukkan lagi nomornya, lalu kita masukkan umur 27 tahun, alamat lengkapnya misalkan Purwakarta. Lalu di sini kita bisa masukkan juga usia kehamilannya sama seperti tadi 15 minggu. Terus kita tambahin di sini yang positif. Nah, kita masukin misalkan ya sering. Nah, dia akan menampilkan hasil diagnosa, wah preeklamsia berat nih. Dia mulai panik atau misalkan dia butuh konsultasi langsung, dia bisa kembali ke beranda dan bisa mencoba untuk menghubungi tim medisnya. Nah, bisa langsung menghubungi ini, langsung ke WA-nya gitu. Lalu kita akan masuk ke halaman admin, yang mana di halaman admin ini adalah saat admin atau bidan ataupun dokternya bisa mengakses halaman beranda utama, mulai dari artikel, data pasien, serta riwayat pasien. Ini kita masukin dulu untuk password dan username-nya. Ini kita masukin dulu password dan username-nya. Oke, udah berhasil. Nah, di sini akan tampil nih, ada berapa sih total ibu hamil yang udah daftar, ada berapa sih materi edukasi yang kita punya, serta ada berapa riwayat diagnosis yang sudah kita miliki. Nah, di sini juga ada data pasien. Nah, di data pasien ini kita bisa ngelihat nih, ada berapa banyak data input yang udah bisa kita lihat. Mulai dari ada berapa banyak ibu yang udah daftar, namanya, umurnya, nomor teleponnya, alamatnya, tanggal terdaftar. Dan ini secara real time akan otomatis terupdate gitu. Terus kalau misalkan si ibu hamil ini mau coba daftar nih tapi via WA aja karena udah kenal, dia nggak mau dari website, ya nggak apa-apa, nanti bisa ngehubungin adminnya langsung atau bidan ataupun dokternya, lalu diminta datanya, kemudian kita bisa masukin di sini. Nah, di sini untuk menambah data pasien, mulai dari nama lengkapnya, umurnya, nomor teleponnya, alamat rumah lengkapnya, dan tanggal pendaftarannya itu akan disesuaikan dengan hari dimana pendaftaran itu diinput gitu. Lalu di sini ada edit, dimana kita bisa mengubah data edit nih. Oh, nomor teleponnya ganti, misalkan bukan 78 tapi 79. Nah, gitu bisa kita update gitu. Ini bisa juga kita hapus data pasiennya.
Dan ini adalah halaman riwayat pemeriksaan pasien. Jadi input-input hasil periksa tadi, mulai dari nama ibu, usia kehamilan, tekanan darahnya berapa, terus protein urinnya itu positif atau negatif, terus hasil analisisnya seperti apa, dan tanggal periksanya kapan. Nah, ini dari yang bisa kita lihat, kayak misalkan si dokternya ini mengecek nih dari halaman admin, wah, si ibu Harina ini udah terdiagnosis sebagai resiko tinggi preeklamsia. Karena kita sebagai dokter atau bidan ingin menghimbau lebih lanjut untuk mengurangi dan meminimalisir resiko tinggi tadi, kita bisa mencoba menghubunginya langsung mulai dari data pasien. Oh, Ibu Harina nomor teleponnya sekian, ingin saya hubungi untuk menghimbau penyakitnya agar supaya tidak menyebar, atau agar ketika melahirkan meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya yang kemungkinan bisa dialami oleh si ibu hamil gitu. Nah, ini bisa kita cek di sini gitu. Karena ini hasil inputan terkait analisis, jadi nggak bisa kita edit. Nah, kalau misalkan emang mau dengan data yang sama, mending di input lagi, karena biar riwayat data yang pertama itu tidak hilang, biar kita melihat bisa perubahannya setelah dihimbau dan dikasih pencegahan serta solusi-solusi obat dan lain-lain, dia negatif nih dari resiko tinggi ini jadi ke resiko normal. Nah, itu bisa kita lihat dari riwayatnya juga gitu. Jadi bisa kita tambahin juga di sini. Lalu di sini juga bisa kita hapus datanya. Serta di sini ada halaman artikel edukasi, yang mana di sini kita akan memanajemen materi edukasi, mulai dari perawatan bayi, panduan, subjudulnya, kategorinya, serta sasarannya. Kalau misalkan kita mau nambah materi nih, kayaknya materinya kurang terupdate, oke, sekarang bisa kita tambahin di sini. Mulai dari judulnya, subjudulnya, kategorinya, sasarannya, terus gambar banner artikelnya tuh mau apa, bisa dicari di Pinterest juga, nanti kita upload di sini. Terus isi materinya tuh mau apa aja, nah kita isinya di bagian sini tuh. Nanti akan terupdate di sini. Dan misalkan, oh, ini sasarannya udah mulai berubah nih, bukan edukasi untuk ibu mandiri, tapi edukasi untuk perawatan ibu kepada bayinya, misalkan gitu. Jadi bisa kita ubah di sini, kita edit, nanti akan berubah di halaman sininya. Lalu bisa kita juga hapus, mau diganti ke yang baru, mau di-upgrade, kita hapus aja yang lama gitu. Oh, boleh. Jadi kita hapus di sini. Sudah, nanti kalau kita keluar, kita akan kembali ke halaman beranda utama seperti ini. Dan berikut untuk exam database-nya, yang mana di sini ada admin, dan berikut untuk strukturnya, lalu untuk artikel, berikut untuk strukturnya, lalu di sini ada pasien, data pasiennya di sini untuk, dan berikut untuk strukturnya. Lalu untuk riwayat pemeriksaan, berikut strukturnya. Dan untuk kodenya sendiri berikut, mulai dari edit artikel seperti ini, edit data pasien seperti ini, lalu hapus artikel, hapus data pasien, hapus pasien, riwayat pemeriksaan, indeks, ini untuk beranda dari halaman admin, ini untuk logout, ini untuk manajemen artikel, ini manajemen pasien, master pasien, tambah artikel di sini, tambah data pasien di sini.
di sini tambah pasien. Ini riwayat pasien ya. Ini untuk halaman beranda utama. Untuk koneksinya, loginnya, untuk login halaman admin ya. Terus proses diagnosis user dan proses login berikut. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.